Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktik supervisi. Saya Maya Hayatunupus sebagai supervisor dan Ibu Amalia sebagai coachnya dan Ibu Sakma sebagai coachinya. Nggih, Dan sub Ibu SMA, Sakmah dari SMK, SMK SMA ya, Bu Samah, SMK. SMA 1 Sakra. Baik, Ibu Sakmah dari SMA 1 Sakra. Kita mulai kegiatan supervisinya nggih. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Bagaimana kabarnya Ibu Amalia hari ini? Apakah sehat Ibu Alhamdulillah sehat Amalia? Bu. Merasa sangat segar hari ini karena paginya udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung. Saya merasa pagi ini begitu segar Bu Maya. Alhamdulillah karena semalam sudah hujan ya Bu Amalia ya. Oke, Jadi Bu. sekarang hari ini Sangat sudah cerah cerah. sekali alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Cerah, segar, tidak panas, juga tidak terlalu dingin. Baik Ibu Amalia, hari ini Ibu Amalia akan Iya, betul melakukan Ibu. coaching bersama Ibu Sakmah. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Amalia sebelum melakukan proses coaching bersama Ibu Sakmah sebagai coachingnya. Bagaimana Ibu Amalia? Apakah bisa Bisa Ibu, kita bisa kita lanjutkan Ibu lanjutkan. Amalia ya? Karena insya Allah tidak ada halangan maupun hambatan, kita bisa melanjutkan proses coachingnya Bu Maya. Alhamdulillah baik Bu Amalia. Jadi pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coach, saya akan melakukan observasi dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang saya kirim beberapa minggu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu, seperti apakah sudah Sudah, sesuai nggih, dengan sudah Ibu, alur sudah Ibu, tirta, sudah kirim. apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian Nggih, apakah nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu mampu dijawab oleh coach sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nggih. Amalia sampaikan. Selanjutnya dari jawaban-jawaban tersebut, apakah coach bisa memberikan tanggapan untuk bisa menemukan permasalahan coach? Kemudian jangan lupa Ibu Amalia, jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada 3 ya Bu Amalia, ya kemitraan, proses kreatif, dan Nggih. memaksimalkan potensi coach. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa Gimana Ibu? pertanyaan yang Nggih, akan nggih saya Bu, boleh ajukan lah. ke Ibu Amalia ya. Kompetensi coaching yang Nggih, Bu. seperti Jadi apa yang untuk nanti akan kompetensi yang akan Ibu saya kembangkan Amalia adalah kembangkan, Ibu pada coaching Amalia? hari ini pada tanggal 2 Desember 2023. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh Ibu yang ingin saya kembangkan. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga proses coaching ini menjadi coaching yang memang meningkatkan kompetensi baik kompetensi coach maupun coachee, Ibu. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu Amalia kembangkan ya pada coaching hari ini. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira Untuk kompetensi yang spesifik spesifik yang atau yang ingin paling Ibu dominan yang akan kembangkan saya yang mana? kembangkan itu yang memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, Ibu. Secara aktif mendengarkan coachee menyampaikan ulasan atau rangkuman dari supervisi tersebut, Ibu. Baik, itu adalah kompetensi spesifik yang akan Ibu Amalia kembangkan.
Kemudian indikator Kalau ketercapaian dan indikator tujuan pengetahuan yang ketercapaian diinginkan yang Ibu saya inginkan Amalia dari itu coach apa, saya Ibu? adalah bisa menemukan solusi yang efektif, solusi yang efisien terhadap permasalahan Ibu yang dihadapi oleh coach, sehingga coaching ini menjadi lebih bermakna karena setelah menyampaikan pendapat bisa ditemukan solusi, Bu. Baik, indikator ketercapaian yang Ibu Amalia Nggih. inginkan, Coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Baik Ibu Amalia, atas jawabannya silahkan Ibu Amalia melakukan coaching bersama Ibu Sakmah dengan Nggih, sebaik-baiknya. Bu. Bu Dan Maya nanti sebagai setelah proses supervisor, coaching saya siap selesai, melaksanakan kita coaching akan dengan sama. berbincang lagi ya Ibu Amalia ya. Terima Terima kasih kasih Ibu atas Amalia. kesempatannya. Oke. Sebelumnya Bu Sakma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sakma. Bagaimana hari ini Bu Sakma? Nggih. Alhamdulillah Bu Sakma. Bu Sakma, izinkan sebelumnya saya perkenalkan, saya Amalia Nugrahuni. Saya akan menjadi coach pada supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan. Mungkin sebelumnya Bu Sakma bisa menceritakan atau menjelaskan Ibu Sakma mengajar di kelas berapa, mata pelajaran apa, kemudian instansinya. Mungkin Bu Sakma bisa menceritakan sedikit terlebih dahulu. Mhm, oke. Mungkin dari kelas 12 ada berapa kelas yang Ibu ampu, Ibu? Jadi Ibu, Bu Sakma, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching. Coaching kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Sehingga pada kesempatan hari ini mungkin Bu Sakma bisa menceritakan hal-hal atau perasaan atau masalah yang Ibu eh, hadapi di dalam kelas, khususnya di dalam 4 kelas tersebut dalam mengampu mata pelajaran PPKN Ibu ya, eh, dalam mengampu pelajaran PPKN, mungkin Ibu terdapat hal-hal yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin bisa Mas, silahkan.
Iya. Hmm. Iya. Jadi, kalau saya ringkas garis besarnya permasalahan yang ingin Ibu angkat atau ingin Ibu diskusikan pada coaching hari ini adalah tentang hasil belajar siswa di dalam penilaian akhir sumatif pada semester ganjil ini, di mana mereka itu menjawab soal literasi yang panjang, tapi malah justru mereka itu sifat atau sikap masa bodohnya ya Bu ya. Jadi mereka tidak peduli betapa panjang soalnya, asal klik. Yang penting jawab soal, dapat nilai berapapun nilainya, tidak memiliki beban moral, tidak memiliki beban tanggung jawab terhadap apakah nilai yang dihasilkan dari proses penilaian akhir sumatif itu menggambarkan eh, kemampuan kognitif siswa tersebut ya Bu ya, Bu Sama. Jadi kemudian fenomena tersebut apakah memang terjadi ketika ujian online saja ataukah Ibu Sakmah melihat bahwa fenomena tersebut terjadi ketika ulangan harian juga, Ibu? Jadi kalau saya ringkas dari ungkapan diskusinya Ibu bahwa salah satu faktor penyebab mengapa nilai hasil belajarnya rendah atau kurang dikarenakan siswanya memiliki daya baca atau daya literasi yang masih belum sesuai standar ya Bu ya. Sehingga ketika diberikan soal yang sesuai standar literasi, mereka itu akan mengalami kesulitan. Karena mereka kesulitan, akhirnya belum menemukan solusi, sehingga mereka lebih memilih pada yang penting menjawab. Mungkin begitu ya, Bu. Itu adalah fenomena yang terjadi hanya di mata pelajaran PPKN atau juga terjadi pada mata pelajaran yang lain, Ibu. Ibu. Jadi itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di semua mata pelajaran ya Ibu ya kesimpulannya. Kemudian saya ingin melihat atau mendengarkan
cerita atau ide atau strategi yang Ibu mungkin sudah terapkan atau ingin Ibu terapkan untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Ya, ide yang Ibu terapkan sangat bagus, Ibu. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Sangat bagus, Ibu, sangat menarik, idenya sangat kreatif dan inovatif. Kemudian Ibu, rencananya kapan Ibu akan menerapkan ide tersebut, Bu? Oke, mungkin Ibu rencananya sudah bagus, kemudian Ibu sudah mempunyai progres kapan akan dilaksanakan. Mungkin Bu bisa melibatkan atau siapakah yang terlibat atau yang Ibu libatkan di dalam proses rencana aksi ini, Bu? Ibu, sangat bagus ya Ibu. Ibu sudah berkomitmen melaksanakan pada semester genap, sudah memiliki rencana aksi yang cukup kreatif dan inovatif, sudah melibatkan rekan sejawat serumpun serta melibatkan kepala sekolah. Saya mengucapkan sangat semangat Ibu, tetap semangat. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Bu Sakmah ketika sudah melaksanakan supervisi atau sudah melaksanakan coaching pada hari ini, Bu Sakmah?
Gitu. Sama-sama. Betul. Ibu, terima kasih banyak Bu Sakma sudah mau menjadi coach pada hari ini, sudah melaksanakan coaching. Saya berharap segala permasalahan yang ditimbul di dalam pembelajaran, Ibu tetap sabar, Ibu tetap semangat menjaga ekosistem sekolah yang kondusif, membangun semangat belajar, mungkin ditemukan kerikil, mungkin timbul kerikil, saya yakin Bu Sakma bisa menjadikan kerikil itu menjadi sebuah kekuatan Ibu. Jangan jadikan masalah-masalah tersebut menjadi sebuah hambatan yang membuat ibu malah patah arang. Saya berharap nanti minggu depan kita berketemu lagi ya Bu, mungkin dengan semangat yang baru, dengan masalah yang baru, kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin Bu Sakma, saya ucapkan terima kasih. Coaching kita sudah selesai pada hari ini Bu Sakma. Saya bisa kembalikan ke Ibu Supervisor, Bu Maya. Oke, Bu sama Bu Maya, coaching saya dan Bu Salma dengan saya sudah selesai. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Maya. Oke, Bu. Alhamdulillah Bu Maya, proses coaching Bu Sakmah dari SMA Negeri 1 Sakra sangat lancar. Beliau sangat menceritakan masalah dengan Baik Ibu alur Amalia, tirta, bagaimana menyampaikan tadi proses masalah, coaching bersama tantangan, Ibu hambatan, Sakmah? serta Lancar sekali solusi sepertinya ya Bu. dengan sangat kreatif, dengan dapat indikator yang sangat bagus tadi sudah ada indikatornya tentang rekan sejawat, kemudian kepala sekolah sehingga menurut saya rencana aksinya Bu Sakma itu sangat progresif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan tanya lagi bagaimana proses tindak lanjut atau rencana aksi dari kegiatan Ibu Sakma. Begitu Ibu. Indikator berdasarkan dari hasil coaching atau Alhamdulillah. supervisi Baiklah tersebut, Ibu indikator Amalia, yang ingin setelah saya capai pelaksanaan kayak coaching tadi tadi, seperti terkait mendengarkan indikator secara yang ingin aktif, kemudian Ibu Amalia menyampaikan capai pertanyaan bagaimana berbobot, Ibu sangat Amalia? tercapai Ibu. Jadi dari skala 1 sampai 10, insya Allah kita bisa memberikan skala 8 atau skala 9 karena alurnya sudah tampak pada setiap alurnya beliau menyampaikan dengan jelas, kemudian dengan detail, kemudian dari coachnya juga mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dan apa namanya mendengarkan secara kehadiran penuh juga Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Amalia. Tadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya juga mengamati Ibu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, membuat rencana aksi dengan coach dan membuat komitmen yang bertanggung jawab dengan coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga Ibu Amalia juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu Amalia dan saya menilai Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Ibu Amalia sudah ada present atau kehadiran yang penuh dalam pelaksanaan coaching tadi. Dan Ibu Amalia juga mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan
Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Amalia itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Luar Untuk biasa kedepannya yang ingin sekali yang saya dalami atau dilaksanakan ingin oleh Ibu saya Amalia pahami pada proses tentang coaching coaching adalah ini. tentang Semoga untuk penerapan alur selanjutnya Ibu tirta Amalia lebih secara lebih sukses luas dan dalam lebih melaksanakan mendalam proses serta lebih baik coaching lagi, Bu. dalam membantu Sehingga saya bisa pemecahan melakukan masalah coaching dengan dari lebih baik coachingnya. lagi. Nah, untuk Misalkan kedepannya kira-kira kompetensi coaching apa coachingnya lagi yang menjadi Ibu lebih akan santai atau kembangkan? rileks di dalam proses coaching, bahwa yang ingin saya terapkan, kita sebagai coach atau coachee itu sebagai mitra. Jadi apa yang disampaikan oleh coachee itu memang tidak ada yang ditutup-tutupi, memang permasalahan yang timbul, memang permasalahan yang ingin dicari apa solusinya bersama-sama, sehingga kita tidak lagi proses coaching itu adalah proses yang sudah sangat bagus. Jadi beliau memang menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi tanpa coach itu menghakimi kenapa masalah tersebut itu terjadi. Jadi kita sebagai seorang mitra, kita sebagai seorang teman, kita sebagai seorang rekan yang mencoba mencari jalan keluar bersama-sama. Kita melihat progres progres dari minggu ini ke minggu depan itu kita menjadi lebih tertata. Kita punya jurnal tentang perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan, sehingga ketercapaian-ketercapaian yang ingin kita capai memang ketercapaian yang memang itu berdampak pada siswa, berdampak pada coach, berdampak pada coach. Mungkin itu, Bu. Nah, ya. Hmm. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu Nggih, Bu Amalia. Maya, siap Baik, insyaallah. Nggih. untuk ini saya akhiri kegiatan observasi hari ini dari pelaksanaan coaching Ibu Amalia. Semoga selanjutnya kita ada kesempatan lagi untuk sama-sama belajar bagaimana teknik coaching yang baik, lebih baik lagi. Nggih, Bu Maya. Waalaikumsalam Baik, kita warahmatullahi akhiri wabarakatuh. kegiatan observasi Pas hari 30 ini. menit, Bu Saya Maya, nanti. sebagai supervisor Nggih, dan Ibu, pas terima 30. kasih untuk Ibu Sakma sebagai Enggak, coach satu dan aja, Bu. Ibu Ini hanya Amalia satu yang sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.